Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa sila tiang ngiring kepada barang-barang ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun ngicanin tiang pelungguh seramian nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Semoga di sisa usia kita ini Allah berkenan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan. Karena sungguh tidak ada yang akan kita terima sebagai hasil yang kita dapatkan nanti setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini terkecuali dari apa yang telah kita kerjakan di kehidupan dunia ini. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga keluarnya kita dari pintu rumah kita menuju majelis ta'lim kita ini tercatat sebagai tambahan kebaikan, kemuliaan, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang memperoleh keberuntungan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita sehingga kita bisa beribadah dengan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita jaminan kebahagiaan, kemuliaan di kehidupan dunia dan di kehidupan yang akan datang. Maka dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul yang mulia. Dan tentunya kita berharap semoga dengan setiap lantunan salawat yang kita baca menjadi salah satu jalan Allah memperjumpakan kita dengan beliau dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lanjutan lekan pengajian lek minggu seliwat masih kita membahas tentang pembahasan salat jamaah. Halaman 14 nggih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'ala al-ma'mumi an yanwiya al-i'timamu duna al-imami, wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمين إلى آخره. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pertemuan seliwat sampun terbahas tentang hukum solat berjamaah. Nah, kalam si mangkin niki kita akan coba melanjutkan kajian kita, masih fokus terhadap solat jamaah, tetapi lebih kepada syarat-syarat imam di sini. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, siaran imam nika, yang namanya imam itu adalah panutan. Baik si perintahan itu berbentuk anjuran atau larangan. Si nyugulang aturan, si nyugulang perintah, si nyugulang larangan, itu namanya imam atau pemimpin. Nah, dalam solat berjamaah ada imam atau ada pemimpin, ada yang dipimpin. Pemimpin itulah yang disebut dengan imam. Nah, wa 'alal ma'mumi dikatakan
dan atas makmum, artinya bagi setiap makmum yang berada di belakang imam, ayyanwiyal i'timamu, harus berniat ketika salat berjamaah itu berniat sebagai makmum dunal imami, ya, terkecuali bagi imam. Maksudnya nikah, lamun terjadi makmum dalam mazhab Syafi'i harus berniat jadi makmum. Menghadirkan niat sebagai makmum itu harus. Dia lamun dia berniat jadi makmum, dia sah jamaah teh. Nah, sehingga itu si butang lek kemudian imam lek pesali teno lek niat teno, ya, misalkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil al-qiblati ma'muman. Nah, arak niat teno jadi makmum. Dunal imam, lamun imam jadana tidak harus. Dengan si jari imam dia harus berniat jadi imam. Dia harus hukumnya, ya. Artinya boleh saja dia langsung usalli fardadh dhahri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Atau mungkin lengkapnya kalau salat maghrib usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tanpa dia harus menghadirkan niat imam, imaman lillahi ta'ala, tidak masalah. Sah salatnya dengan si jari imam. Sampai ni ke faham ke? Nah, kecuali dengan si jari makmum. Jadi ite si butang si bersab lek mudin imam dek sah solat berjamaah te lamun dek tebaniat jari makmum. Dalam madhab Syafi'i. Lanjut. Wa yajuzu ay ya'tammal hurru bil 'abdi. Maka boleh, ya, orang yang merdeka itu menjadi makmum bagi hamba dengan si jari panjak atau budak, ya. Artinya sah salat seseorang si jari makmum ino ketika dia berjamaah si jari imam ino dengan si jari budak, ya, sah berjamaah asing ngona. Wal balighu bil murahiqi, dengan si baligh berimam dengan si deknaman baligh itu juga sah salatnya, sah salat berjamaahnya menurut pandangan Syafi'i. Kalau Maliki sama Hanafi enggak sah. Enggak sah salat seseorang yang berada di belakang anak yang belum baligh. Ya, lagu dalam mazhab Syafi'i sah salat. Misalkan pelunggu berdua bija nih. Pinteran bijanda ketimbang itu jadi dengan tua. Lebih pedasan ongko nemuni yang huruf, lebih pas belok pontana sinam bacaya, hafiz pula umpamana, ya. Maka boleh kita bersab di belakang anak yang masih kecil itu. Lalu dengan catatan minimal na mumayyiz. Ta'ona mbesi kena, mbesi salah. Ya, ini dia. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i itu sah, ya. Berjamaahnya dengan si wah baligh, lek mudin dengan si deman baligh. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Nah, si ketelu mungkin dan tidak sah makmum laki-laki di belakang imam perempuan. Nah, lamun dengan nilai jari imam dengan mama jari makmum, dia ada sah salat dengan daka nepinteran dengan si nina ino. Misalkan pelunggu le bale nih, ya, berdua sebinian, kori sebinian pelunggu dah, juara internasional. Ya, pinter ngaji ngasar, masya Allah, ya. Pelunggu ikra sekit dia mantamat umpamana, ya.
Terus pelunggu jadi makmum, 9 pelunggu dia jadi imam. Tidak kanggo. Karena aturannya itu dengan meme jadi imam lekan dengan si nina. Logo biasa lah mendengar nina pinter ngaji, pinter ngasar, girang dia mele dengan meme sini mantau ngaji. Biasa nah, ya. Tapi ini perumpamaan, contoh ya, contoh. Lanjut, wala qari'in bi ummiyin. Tidak sah salat seseorang qari yang pandai membaca, bacaannya bagus, ya, hafal Al-Qur'an, ya, paham lek rukun salat, pinter berimam lek dengan si bodoh. Dia tahu ngaji, dia tahu baca, iya ada jadi imam. Angkat lamun telek masjid ino terpaham-paham posisi ente, ya. Lamun dia kurang-kurang si te napi arana kurang-kurang si te nyoduk diri te dende lamun masih arak dengan si cekatan. Deh, yang pada girang dengan pada salang pasir ay masjid sila. Mersu apa ngene deh. Nah, begitu dia. Kenapa? Karena mungkin dia merasa dirinya kurang. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, ini syarat-syarat imam ini harus kita perhatikan. Harus tahu iya. Ya. Si pertama lamuna arak dengan balik, lamuna arak dengan belik, kencana arak dengan kode, lamuna pada tahu ngaji, dende si beci jari imam. Lebih afdal si imbe si belik, ya. Nah, misalkan di antara kita ini, ya, selopu tahu bagus bacaannya, ya. Nah, di antara imam si selopu bagus bacaannya ini, maka ada yang lebih afdal untuk menjadi imam. Siapa itu? Dengan si paling tua umurnya. Umpamanya imam ban ini selopuna barang tanah lahirnya, pada jelona, pada tanggalnya, pada bulannya, pada tahunnya. Nah, si juluan semenit, ya ini lebih afdal jadi imam. Nih, yo kan tuaan dengan ada kali juluan semenit kan, masa be kena pas sampai detik-detik nengen. Nah, jadi dengan si lebih tua ini lebih afdal jadi imam. Kumbene karena biasanya dengan si tua ini lebih khusyuk ketimbang dengan si bajang, apalagi dengan si neneman mereri, ya. Ya pernah dengan si neneman bari kaci dengan si mereri, dengan si mereri afdalan jadi imam. Soalnya bajang lamun ajar imam lain macam mana otaknya. Nang ingat ceweknya, jangan kena takbiratul ihram, jangan kena ruku, mikirang jadwal midangnya. Lamun dengan tua biasanya mati doang di otaknya. Nah, lebih khusyuk dengan si tua. Ya, apa lebih afdal. Laguna petua buat gigi nih. Nena pandas huruf-huruf selapuna. Sin jari shin, ya. Sin jari fa, kadang-kadang ha jari ha. Hal-hal yang seperti ini lamuna arak si bagusan bacaannya, maka itu yang harus lebih afdal jadi imam. Ya, sampai niki paham deh. Nah, arak dengan alim, arak dengan bagus bacaannya, ya. Arak sultan letono, tapi udaran sultan, pemimpin, ya. Nah, di antara semua itu siapa yang paling afdal jadi imam? Pemimpin. Pemimpin paling afdal jadi imam. Ya kan pemimpin itu harus tahu ngaji, yang minimal kulhu petih lah. Petih jadi rukunnya, terus kulhu jadi sunatnya. Seperti itu. Karena dia memiliki derajat tertinggi dalam urutan imam. Ya, siapa? Pemimpin. Nah, di bawah pemimpin itu wakil pemimpin. Di bawah wakil pemimpin itu hakim. Ya.
Nah, bro, si lain ini. Seperti itu, ya. Nah, kalau ada imam masjid kerja pemimpin atau sultan, maka yang paling afdal adalah sultan tetap atau pemimpin. Misalkan datang gubernur nih berkunjung ke masjid maka beliau yang lebih afdal jadi imam. Ya, meskipun ada imam masjid, imam tetap masjid ini, tetap sultan lebih afdal jadi imam. Nah, sampai niki paham deh. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, sehingga kita harus mengetahui di syarat-syarat ketentuan dengan ino ampukne kanggo jadi imam. Nah, kalau sudah layak menjadi imam, maka perhatikan hal-hal sifatnya, si hukumnya makruh. Dengan si jari imam ini. Ini perhatikan. Saya makruh jadi imam. Seke dengan pinter logo pasek. Tabung laran pasek. No, si dengan si pantok-pantok le tembok ini no. Pasek ini dengan si gemar melakukan dosa. Jadi, itu namanya fasik. Pasek kalau bahasa Mamban, ya. Jadi dengan ini udah karena pinter, lagu masih demen yang gawe dosa, masih demen yang gawe maksiat, dia makruh dijadikan sebagai imam. Ya, ini nilai kitab tunggu deh nih. Yang tambah-tambahan kitab Sibelian nanti daripada antina tambahan wawasan teh. Si kedua, pelaku bid'ah. Dia mele ngerubah pegawaian bid'ah ini. Ya. Napi makna bid'ah. Si aran pegawaian bid'ah ini pegawaian si de selaras kence hukum syarak li agaman teh. Ya. Nah, dalam hal ini dicontohkan merongkun pegawaian dengan Syiah. Ya. Selaku ulama sepakat bahwa membasuh kaki itu adalah rukun lekan wudu. Membasuh kaki. Ya, perdudu ini kan membasuh kaki. Lalu namun dengan Syiah ini bukan membasuh tapi mengusap. Kalau orang Syiah itu dia tidak basuh kakinya tapi diusap. Merongkona ngusap otaknya. Nah, sementara dalam pandangan semua ulama madhab, lamun naik inon di besok ketika wudu maka tidak sah wudunya. Kalau hanya sekedar diusap. Nah, kebalikan dengan Syiah, lamun besok naik dia sah wudunya. Lamun osap jenenge baru ampuannya sah. Nah, ini orang pelaku bid'ah mesane sugul lekan aturan agama. Suatu dengan sepakat ini ongkuna mesane lain. Nah, ini namanya bid'ah ini. Ya. Maka hal yang seperti ini lamun arang ini model ongkun manusia makruh najari imam. Ya. Yang ketiga, orang buta. Dalam pandangan ulama Hanafi, Maliki, Hambali, ya, dengan buta ini makruh najari imam. Dak ada paseh. Kumbekna karena dengan buta ini dekna baung kita embesi suci, embesi najis. Apa nam butang beterus di sujadah, ya, di sujadahna aratain begang misalkan. Dan bung hindarinya. Nah, inilah yang menyebabkan orang buta itu makruh jadi imam lamun arak dengan si berdua penentang sibu begita. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak makruh bagi orang buta untuk menjadi imam. Karena antara orang buta dengan orang yang tidak buta itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya, dengan buta umpamanya kita katakan dia tidak akan bisa membedakan tempat yang suci dengan yang terkena najis, tetapi dia akan lebih khusyuk dibandingkan dengan orang yang melihat. Ya. Karena kan yang rentan mengganggu konsentrasi kekhusyuan dengan beribadah itu apa? Mata. Apalagi lamun berjamaah lejulun ala dengan beresap ngadu kawas tulisannya macam-macam misalkan. Ya kan?
Iya. Hidup mulia atau apa tulisannya misalkan di depan itu. Ya. Enggak nongkrong, enggak seru misalkan. Ya bacaan deh seperti salat ini. Nah makruh ini. Ya yang pada makruh dendek ngadu kelembi si arak tulisanna lah muntah taik di pak masjid. Dendek ngadu kelembi si bergambar. Lu gambar begang bersuara kancam yang jodoh laun. Salat. Iya na pantul si dengan ini akhirnya hilang kekhusyuan orang salat. Ya, makruh menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Nah, dengan buta memang dia tidak akan bisa membedakan tempat mana yang najis, mana yang suci, tetapi dia ada kelebihannya apa? Lebih khusyuk. Ya, dengan si bo begitu bisa dia membedakan mana tempat najis sama mana tempat suci, tetapi dia kurang di dalam khusyuk. Nah, sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i dengan si buta ini dia makruh jari imam. Yang keempat, si makruh jari imam perhatian dengan si jari imam lagu dia ada menang si makmumnya. Makruh jadi imam sing ini angkun ini. Misalkan arah dengan jadi imam wajib ni. Sopo dengan gerubung. Hai, kali jadi imam. Pokoknya kutaman namanya jadi imam. Makmum dia ada mentipa imam. Lamun arah dengan dia ada menang si jamaahna jari imam, maka solatnya imam itu menjadi makruh. Dalam sebuah hadis dikatakan la yuqbalullahu salatu man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Ya. Dia terima salat sopok dengan si jari imam sementara kaumna ino atau jamaah ino dia nanda menang ya. No. Ya. Lagu masabe ke selopo tu dia terdaman le imam tu kan. Kecuali umpamana ya. Wah jelas-jelas sopok manusia ini dia darah anda menang ya. Misalkan sopok imam wah kenditan misalkan ya. Kenditan gawean pasek umpamana ya. Sudah dia tahu sebagai pelaku pokoknya kah kira ngeliat kang kepeng misalkannya suka mengambil hak orang lain, pegawaian zalim, girang besua, orang nyumpak, dan menangis terus. Ya, bahkan dia jadi imam lagu iduang bejulu jadi imam, ya, pakai dia jadi imam ya. Nah, dengan singini orang puna padah ini sementara jamaahna makmumna dan menang ya, dia sah salatna. Ya. Kalau merunut hadis ini tidak sah karena dikatakan la yuqbalullah, dia menggunakan kalimat la yuqbalullah, tidak diterima solatnya. Tapi dalam pandangan para ulama dia sampai dia terima tetapi makruh. Ya. Ya. Nah, yang kelima hadratul muhtaramin rahimakumullah, makruh bagi seorang itu menjadi imam si girang belo-belo bacaannya. Makruh. Dan pulunggoda na bagus, makruh. Ya. Kecuali imam tersebut telah mendapatkan ridha dari makmumnya. Ya. Pelunggu bawa orang solat isya atau solat subuh beruras tinduk. Jangan pelunggu dah arasi tua, arasi keseliu, arasi asam urat. Ya, arasi pengentutan umpamana lekan jamaah pelunggu dah. Tu siapa pelunggu dah jadi imam. Si pelunggu dah baca surat Al-Maidah tutu lekan ayat pertama sampai ayat terakhir. Makruh dengan orang kuntaino. Dek bacaan tasbih teh makruh na belo-belo lamun teh jadi imam. Telulah normalna. Ya, misalkan ruku subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih. Dia ni sampai sawalah selalu. Lu maka-maka dia nebu uras tulak terus butang jawah pulung dia polak kayaknya sang suen teruku balan lu imami yo karena kan kesuaian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bela sujud sawalas sina bertasbih ketika sujud maka-maka
Allahu Akbar daripada uras makmumna kumben be tinduk selapuana terus ya. Jadi makruh na belo-belo ini. Diperhatikan ya. Lanjut. Yang keenam, makruh bagi seorang imam itu ya, ketika dia membaca atau melantunkan surah yang dibaca itu, makruh terlalu menggunakan banyak irama sehingga berpotensi merusak makna. Ya, mentang-mentang jadi qari misalkan, ya. Qul huwallahu ahadun la pelos dengan orang sampai berpotensi merusak makna, ya. Nah ini makruh. Dan beruntung imam sangaju mambi tau ngasar terus kan. Nah, terlalu panjang nggak boleh, terlalu banyak menggunakan irama itu nggak boleh. Karena ada itu dengan si girang ngasar kan makanya kan. Kan girang itu karena nyasarin dulu. Ya. Iya nak kanggo terlalu banyak menggunakan irama sehingga berpotensi merusak makna itu, jangan ya, makruh. Nah, yang ketujuh, hadratal muhtaramin rahimakumullah, makruh bagi imam itu memiliki posisi lebih tinggi daripada makmum. Ini yang makruh bagi imam. Kita tahu tidak ngumbe punya atasan imam ini no. Makruh apa nih? Halo. No, lebih tinggi no. Makruh apa ndek? Makruh hukumnya seorang imam memiliki posisi lebih tinggi daripada makmum. Idza ammar rajulul qauma, jika seseorang menjadi imam di depan kaumnya, fala yaqumanna mi makani, ya, maka janganlah dia berdiri di tempatnya itu arfa'u min maqamihim, lebih tinggi dari posisi jamaahnya. Hadis ini loh. Jangan, makruh hukumna. Logo si makruh ino ya, si atasna ino standarna sehasta. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makruh bagi imam itu memiliki posisi lebih tinggi daripada makmum. Tapi batasnya itu memang itu sehasta. Sedepe merebah sante, ya. Sedepe sehasta itu berapa puluh senti nih enggak tahu tiang ya. Segilah ukuran sehasta kayaknya dari siku sampai sini, ya. Nah, lamun mau sehasta, ya, apalagi lebih itu makruh. Makruh. Maka jangan jadikan tinggi-tinggi tahu imam. Misalkan nih dalam acara, misalkan mungkin pernah terjadi kan, di panggung kan tinggi panggung itu ya. Nah imamnya di panggung, makmumnya di tanah, misalkan lumayan tinggi, tuh semeteran tinggi panggung. Maka makruh yang seperti itu, ya, makruh hukumnya. Nah meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Nah, dan hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang terakhir ya, tajibu mutaba'atul imami fi af'alis salati bi an yata'akhkhara ibtida'u fi'lihi, ya. Wajib bagi seorang makmum itu mengikuti gerakan imam, ya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza
cukup. Maka kalau imam itu bertakbir, kita si jadi makmum bertakbir. Kalau imam ruku, maka kita jadi makmum ruku, ya. Nah, maka barang siapa yang menyelisihi imam dengan tanpa uzur, ya, maka dikatakan apa? Ya. Au takhallafa bi ruknain bi an faragha al-imam minhuma wa huwa fima qablahuma ka'an ibtida' al-imamu hawiyas sujudi wal ma'mum fil qiyam al-qira'ah fa in lam yakun 'udhrun ka takhallufihi li qira'ati as-surah batalat salatuhu li fuhshi takhallufihi min ghairi 'udhrin. Ya. Nah, lamun makmum ino berbeda gerakan kenca imam dalam artian dan nurut gerakan imam biruknain dengan 2 rukun tanpa uzur, maka batal salat makmum itu. Ya. Nah, kemudian orang pun umpamana kita jadi makmum berutam mulai baca Fatihah. Sementara imam becap bacaannya umpamanya nih, ya. Belum ada nambe Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu jadi makmum. Imam ternyata lebih cepat bacaannya sehingga mengambil posisi ruku'. Nah, ante dende nah berbeda gerakan te kenca imam, ya. Maka bagaimana caranya? Ya, kita cukupkan bacaan kita itu. Kita cukupkan, kemudian mengikuti imam. Ini sebagian pendapat ulama. Faqila yatba'uhu wa tasqutul baqiyah lil udhrin. Ya. Enggak apa-apa kita tidak sempurnakan bacaan kita, lalu kita mengikuti gerakan imam ruku'. Khawatirna lamun de bele malak baca Fatihah de deman waladhdallin, imam sudah naik mengambil posisi i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Imam sami'allahu liman hamidah pelungguh ruku, batal. Ya. Masa imam i'tidal kita baru ruku? Ini ran dengan enemele berimam. Dia jadi imam ngono kun, ya. Dia temele mati imam. Seperti itu. Imam sujud, ya masih tidak. Imam duduk atas 2 sujud, ya ini namanya sujud. Yo, apa melena jadi makmum ngene hongkona. Mending sholat sendiri aja kalau kayak gitu, atau jadi imam. Nah, marat nikah nggih. Nah, ini pengajian tadi dalam semangkin niki, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita akan perjelas pada sesi tanya jawab. Wallahu taala ala wa alam.